Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa. Amin. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Segala puji syukur bagimu Bapa. Kami pagi hari ini mengucap syukur sebab karena kasih dan anugerah-Mu kami berada di tempat ini Tuhan. Semua bukan sekarang kebetulan Tuhan, tapi kami percaya semua karena kebaikan-Mu dan semua sudah Tuhan yang atur. Dan pagi hari ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan, bahwa setiap sembah kami, bahwa setiap pujian kami mau tinggikan Engkau. Kami mau sembah Engkau lebih Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu membawa setiap hidup kami, membawa setiap hati kami yang baru Tuhan. Biarkan setiap apapun yang keluar dari mulut kami, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian hormat bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia di setiap hidup kami Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Sungguh ku kagumi besar kasih-Mu Bapa bagi dunia ini. Kau turun ke dunia meninggalkan tata, jadi serupa dengan manusia. Dengan apakah Bapa membalas kasih-Mu ini, selain berikan hidupku? Kau curahkan darah-Mu menebus dosaku, jadikanku berharga bagi-Mu. Kau Tuhan Sang Pencipta, Kau Raja segala raja. Ku angkat tanganku dan berseru, bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Yesus Kau Raja. Sungguh ku kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh ku kagumi besar karya-Mu Bapa bagi dunia ini. Ya Tuhan, Kau turun ke dunia meninggalkan tata, jadi serupa dengan manusia.
balas kasih-Mu ini, selain berikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku, jadikanku berharga bagi-Mu. Kau Tuhan Sang Pencipta, Kau Raja segala raja. Ku angkat tanganku dan berseru, oh bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Yesus Kau Raja. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan nama-Nya. Ya Tuhan, besar karya-Mu Bapa bagi dunia ini. Kau turun ke dunia, meninggalkan tata, jadi serupa dengan manusia. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apakah Bapa ku balas kasih-Mu ini, selain berikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku, jadikanku berharga bagi-Mu. Kau Tuhan Sang Pencipta, Kau Raja segala. Mari angkat tanganmu, katakan dan berseru, oh bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Oh bagi-Mu
besar, tiada yang lain selain Kau Allah dan Tuhanku, Kau Bapakku yang hidup. Ku sembah nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang kudus dan mulia. Kuduslah nama-Mu, kuduslah nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya pagi hari ini. Sebab namanya yang berdaulat penuh atas setiap hidup. Sebab namanya yang memberikan kebebasan, memberikan pengharapan yang baru. Oh, Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang termanis, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah menaraku yang teguh, perlindunganku Tuhan. Padamu ku berseru, padamu ku menyembah, Allahku yang kudus dan mulia. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, dulu sekarang selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Kau Bapakku yang sungguh sangat baik Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukurku hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kudus, ku sembah Engkau kudus. Kuduslah nama-Mu Tuhan, kuduslah nama-Mu. Kau sungguh-sungguh sangat baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap penyertaan yang Tuhan beri, atas setiap perlindungan yang Tuhan beri, atas kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang sangat baik. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala pujian syukur bagi-Mu Bapa. Kau yang terbaik. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan, ajar kami untuk semakin melekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Semakin suka untuk duduk diam di dekat-Mu Tuhan. Mendengarkan apa yang Kau mau dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya semua yang dari-Mu adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik ku berikan kepadamu Tuhan Yesus. Yang terbaik selamanya, yang terbaik ku persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Yang terbaik, yang terbaik,
yang terbaik ku berikan kepadamu, Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang terbaik, selamanya yang terbaik ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Yang terbaik, yang terbaik, ya Tuhan. Oh, yang terbaik selamanya ya. Sebab Kau yang lebih dulu memberi yang terbaik buat kami, Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu, Tuhan. Kita mau tinggikan lagi. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik ku berikan kepadamu, Tuhan Yesus. Oh, yang terbaik, selamanya yang terbaik ku persembahkan kepadamu, Tuhan. Oh, yang terbaik, oh, berikan kepadamu, Tuhan Yesus. Yang terbaik, selamanya yang terbaik ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Yang terbaik, selamanya yang terbaik ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Yang terbaik, selamanya yang terbaik ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Oh, Kau Allahku yang terbaik, Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu Bapa. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi, Kau mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang siap bersorak-sorai buat Tuhan, kita boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa, kita punya Tuhan yang besar. Mari kita tinggikan namanya, kita bersorak-sorai bagi Dia pagi hari ini. Tuhanku besar, Dialah yang terbesar di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu Tuhan, tak aku ragu, sebab kasih setiamu besertaku selalu. Amin. Perlindunganmu naungiku, sebab setiap pertolongan itu bagian kami, bagianku. Selamanya Engkaulah Allah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku. Selama hidupku ku akan selalu memujimu, Kau suka cinta dalam hatiku. Yesus Kau Rajaku. Oh,
yang sungguh terbesar. Amin. Mari sekali lagi katakan, Tuhanku besar, Allah yang terbesar di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu sebab kami bersamamu. Akan ku ragu sebab kasih setiamu besertaku selalu. Yes, amin Tuhan. Perlindunganmu pertolonganmu bagi aku selamanya. Oh, Kau Allah, Kau pagarku, Kau gunung batu keselamatanku selama hidupku. Bukan selalu memujimu, Kau sukacita dalam hatiku. Sekarang Engkaulah Allah, Kau pagarku, Kau gunung batu keselamatanku selama hidupku. Bukan selalu memujimu, Kau sukacita dalam hatiku. Yesus Kau Raja, Kau sukacita, Kau sukacita dalam hatiku. Katakan Kau sukacita, Kau sukacita dalam hatiku selamanya. Kami menyembah dan meninggikan nama-Nya pagi hari ini. Tuhanku Maha Kuasa, Dia yang ciptakan segalanya, Dia ciptakan segalanya. Yes, amin. Tak ada yang sukar, tiada yang mustahil. Tuhanku Maha Kuasa. Katakan, Tuhanku Maha Kuasa, Dia ciptakan segalanya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi Dia. Tiada yang mustahil. Biarlah seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan Engkau Raja. Oh, biarlah seluruh bumi sujud menyembah Engkau Yesus, Tuhan yang berkuasa. Tuhanku Maha Kuasa, yes, amin. Dia ciptakan segalanya, tak ada yang sukar, tiada yang mustahil. Tuhanku Maha Kuasa. Sama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku Maha Kuasa, yes, Dia ciptakan segalanya. Tiada yang sukar bagi Dia. Yes, amin. Tuhanku Maha Kuasa, biarlah seluruh bumi sujud
Yesus, Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi katakan, biarlah seluruh bumi, biarlah seluruh bumi sujud menyembah-Mu, meninggikan Engkau Raja. Oh, biarlah seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Engkau Yesus, Tuhan yang berkuasa. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang berkuasa. Engkau Yesus Tuhan yang berkuasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum duduk boleh katakan kanan kirinya, tiada yang sukar, tiada yang mustahil. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara, kita akan mengembalikan persepuluhan dan memberkati anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Selamat tahun baru, salaman kanan kiri, selamat tahun baru. Tuhan berkati kamu. Puji Tuhan. Saudara, mari kita kedangkan tangan kita ke mereka ya, supaya tangan kami ini diurapi Tuhan, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Sudah ke sana ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, diberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatimu. Saudara, mari kita berdiri untuk kita memberi, mengembalikan hak milik Tuhan, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara yang siap silahkan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Jangan lupa, jangan berjubel-jubel di belakang ya, separuh ke depan, yang separuh di belakang, dan jangan keliru ya, masukkan ada tanda perpuluhan, ada tanda persembahan khusus dan sebagainya. Mari kita angkat persembahan kita, saudaraku. Saudara, menunjukkan saya Bapa di surga, aku bersyukur karena Tuhan memberikan kepadaku kesadaran bahwa kami adalah pengelola, bukan pemilik. Itu sebabnya Tuhan, kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Aku percaya Tuhan melakukan bagian-Mu untuk memberkati sawah ladangku, usaha pekerjaanku, sebagaimana janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan saudaraku, yang separuh di depan, separuh di belakang. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, ku berikan kepadamu Tuhan Yesus. Yang terbaik, selamanya yang terbaik, ku persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, Ku berikan kepadamu Tuhan Yesus. Dan mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk tabungan firman Tuhan. Amin. Selamanya yang terbaik,
ku persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Ku persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Yesusku perlu, Yesusku perlu. Amin. Jesus, Kau yang ku perlu. Yesusku perlu, Yesusku perlu, Yesus Kau yang ku perlu. Jesus, all I need. Jesus, all I need. Jesus, all I need. Jesus, you are all I need. Jesus, you are all I need. Glory, hallelujah. Jesus, all I need. Jesus, all I need. Jesus, you are all I need. Singernya pelan-pelan dengan keyboardnya. Saudaraku, di hari tahun 2026, tahun di mana kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Yang kita perlukan bukan uang lebih banyak, rumah lebih baik, pekerjaan lebih sukses. Yang kita butuhkan adalah Yesus. Dia yang segalanya yang kita butuhkan, saudaraku. Itu sebabnya katakan pujian ini dengan segenap hatimu, saudaraku. Mari kita pujikan ini sebagai teriakan hati kita. Jesus, haleluya, Jesus. Yesus saja yang kita perlu, saudaraku. Amin. Kita nyanyikan dengan bahasa Indonesia. Yesus ku perlu. Yesusku. Pandang Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menang duduk di atas tahta kebesarannya. Yesus, Kau yang ku perlu. Haleluya. Yesusku perlu. Yesusku perlu. Yesus, Kau yang ku perlu. Taruh tangan kananmu di dadamu, saudaraku. Kita pujikan lebih pelan lagi. Yesusku perlu. Dengan tekanan-tekanan, problem, masalah yang begitu pelik dan kompleks. Yesus, kehadirannya, saudaraku, yang kita perlu di hidup kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita. Amin, Jesus. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Amin. Yesus, Kau yang ku perlu. Yesus, haleluya. Marilah kita berpikir sejenak sambil kita tetap memegang tangan kita di dada kita. Perlunya Kristus. Setiap langkah
setiap detik dan menit, setiap jam, setiap hari, minggu dan bulan, dan tahun ini. Tuhan perlu mendampingi hidup kita. Dialah yang kita perlukan. Semua akan hilang. Semua akan mengecewakan. Semua akan musnah. Tetapi janji penyertaannya sampai kepada akhir zaman tetap berlaku sampai hari ini. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan saudaraku. Amin. Yesus. 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 Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Jamah hati kami. Selama ini mungkin kami mengandalkan kekuatan, kegagahan kami sendiri. Pengalaman kami sendiri. Tapi ketika kami melihat semuanya rapuh. Hanya Engkau Tuhan yang bertahan dalam badai kehidupan. Jesus, haleluya. Kita akan pujikan sekali lagi dengan pujian pelan-pelan. Haleluya, Jesus. Yesusku. Amin. Yesusku perlu. Yesus, Kau yang ku perlu. Haleluya. Yesusku perlu. Yesusku Yesus, Kau yang perlu. Bapa di surga, sirami hati kami dengan urapan Roh Kudus. Sehingga setiap butir-butir benih yang lebih berharga dari mutiara, emas dan perak, yaitu butir-butir kata, kalimat firman-Mu, tertanam di hati kami. Menjadikan kami pribadi-pribadi yang dewasa, matang, kokoh dan kuat menghadapi badai kehidupan. Tuhan terima kasih. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan. Kita masih bangkit berdiri saudaraku, saudara akan mendirikan saya ya. Deklarasi GUP El Shaddai. 1. Saya memiliki satu tujuan. 2. Tujuan hidup saya adalah memenangkan jiwa dan memuridkannya. 3. Saya dapat mencapai tujuan saya secara maksimal bila bersama dengan kelompok sel. 4. Saya tidak akan pernah puas hingga saya mencapai tujuan. 5. Saya tidak akan menunda untuk bertindak sampai hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali saudaraku. Tema semester ini adalah In Christ, One Vision, One Heart. Di dalam Kristus, serupa dengan Kristus, satu visi, satu hati. Ya, ada di Kisah Rasul itu. Tapi hari ini saya ingin memberikan judul pilihan di tahun 2026. Kita akan lihat sebuah voting ya, yang dilakukan Yosua atau Yusak. Di Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Kita akan baca ayat ini bersama-sama saudaraku. Yosua 24 ayat 15. Oke, tolong ditampilkan. Nanti ayat-ayat yang saya baca siap-siap ya. Yang memegang videotron. Oke, Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang kita beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang
negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ketika Yosua memimpin bangsa Israel dan dia sudah cukup tua dan akan meninggalkan dipanggil oleh Tuhan, dia meninggalkan suatu pesan. Karena orang Israel waktu itu hatinya seringkali masih berpaut kepada berhala yang disebut waktu itu adalah Baal, saudaraku. Kadang-kadang Baal, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Baal, kadang-kadang Tuhan. Dia itu gemes gitu loh. Akhirnya dia ya seperti voting, ya pemilihan. Jika engkau anggap baik, jika engkau tidak, kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa engkau beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang kita beribadah di seberang Sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kami duduki ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak peduli orang percaya berhala, tidak peduli apa yang dikatakan orang tua, tetangga, tidak peduli orang melakukan apapun juga. Tapi bagi saya dan bagi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, tahun 2026, ini jelas akan lebih sulit, lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Karena firman Tuhan memang mengatakan demikian. 2 Timotius pasal ketiga, 1-5. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan seterusnya. Itu kondisi manusia di akhir zaman, saudaraku. Dan kondisi ini akan semakin buruk. Dalam pergaulan, dalam berusaha akan bertambah sukar. Nah, kalau kita tahun 2026 ini tetap hidup dengan mendua hati, saudaraku. Jadi Yosua ini tidak memberikan pilihan di tengah-tengah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Kalau zaman dulu sih berhala, ya berhala yang dibuat patung atau pohon atau batu, saudaraku. Atau sungai atau apapun itu dibuat berhala. Tapi sekarang berhala kita ini mamon. Mamon itu sesuatu yang kita berhalakan. Ya, itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24 dikatakan, coba kita lihat ya. Matius 6 ayat 24. Oke, kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mengabdi. Mengabdi itu sama dengan melayani atau mempercayai atau bersandar kepada Tuhan atau kepada Mamon, saudaraku ya. Nah, zaman dulu itu ya patung, ya. Patung atau dari batu atau apapun juga, saudaraku. Di dalam kitab Keluaran, enggak usah ditampilkan. Keluaran pasal yang ke-20 ayat kedua. 1 dan 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit di atas. Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan kesujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu itu Allah yang cemburu. Nah, saudaraku, kita tidak bisa menduakan Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Sebab kalau dengan demikian kita akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Atau kita akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, ilah zaman ini itu beda dengan dulu. Ilah zaman ini scroll HP, jam-jaman. Bisnis, keuangan, seks, hiburan-hiburan, kejuaraan-kejuaraan. Tidak ada salah dengan seks, tidak ada salah dengan uang, tidak ada salah dengan bisnis, tidak ada salah dengan keberhasilan, keberuntungan.
Yang salah adalah ketika hati seseorang tertambat, terikat, dan sangat bergantung kepada hal-hal yang saya sebut tadi, saudaraku. Nah, seringkali ini akan tabrakan dengan kepentingan kita kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang kita miliki ini akan berlalu. Rumah akan menjadi rusak, mobil menjadi tua, keuangan akan semakin, yang kita tabung juga semakin berkurang. Karena lebih banyak orang yang harus menikmatinya. Segala sesuatu, bahkan tubuh kita, yang dianya sehat, kuat, nge-gym, lari. Saya juga berusaha sampai hari ini lari. Ya. Film 2 kali, push up, set up, sit up, push up, sama pull up dan sebagainya di rumah saja, saudaraku. Supaya fit begitu. Tapi bagaimanapun juga orang minum vitamin, bagaimana dia menjaga kecantikan, kegantengan, supaya ada vitamin aging, supaya tidak bertambah tua, ya saudaraku. Tapi enggak bisa, kita lama-lama menjadi rapuh. Segala sesuatu akan seperti itu. Dan kalau saudara mengikuti hal yang rapuh, daripada mengikuti Tuhan, saudara akan terbawa dengan arus dunia ini dan bisa-bisa terhilang. Salomo, seseorang yang paling bijak dan terkaya di muka bumi ini, saudaraku. Zamannya itu emas, perak seperti batu. Tahtanya itu 6 tingkat dari gading disalut dengan emas. Belum pernah ada tahta seperti itu. Istrinya 700, gundiknya 300, total 1000. Bayangkan saudaraku. Dia punya sawah ladang, dia mempunyai pohon-pohon taman, dia mempunyai tanah pertanian, dan tentaranya yang tangguh. Dia hidup di zaman yang keemasan, zaman jaya-jayanya bangsa Israel, zamannya Salomo. Tapi dia menggoreskan sebuah pena yang ada di dalam kitab Pengkhotbah. Pasal 1 ayat 2 dikatakan, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kata Salomo. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 14, aku melihat, kata Salomo, pekerjaan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah semua kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Usaha menjaring angin ini kalau saudara mengejarnya, kalau saudara berusaha memperjuangkannya, begitu sampai di tangan, itu enggak akan lama, akan sirna dan hilang. Sama dengan usaha menjaring angin. Dia sudah ngomong kepada kita, ngomong sepanjang hidup, sepanjang sejarah, dan kitabnya dikenang dan dikutbahkan, supaya kita ini mengetahui dengan tepat pilihan yang satu menuju kebinasaan, pilihan yang satu menuju keberhasilan dan keberuntungan. Itu sebabnya si Yosua, saudaraku. Mengumpulkan tua-tua bangsa Israel semuanya, dikumpulkan tumplek, blek. Dan dia mendeklarasikan sesuatu yang sangat penting dalam hidup Israel waktu itu dan waktu untuk yang akan datang. Kalau kalian ingin berhasil, kalian ingin beruntung, perjalananmu akan diberkati Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa engkau beribadah. Saudaraku, tahun 2026 ini tergantung pilihan kita. Kalau bagimu uang lebih baik dari Tuhan, sehingga engkau dengan mengejar uang, engkau tidak bisa membaca Alkitab. Ibadah sembarangan. Doa pribadi kalau kepepet. Baca Alkitab kalau waktu mau sharing firman di Komsel. Saudaraku, saudara nggak bisa hidup seperti itu untuk tahun 2026. Karena kita akan menghadapi raksasa-raksasa, kesulitan-kesulitan, dan bisa saja kesulitan yang kita hadapi itu sangat mendadak dan besar. Yang membuat kita bisa pingsan, membuat kita bisa stres dan depresi. Tapi kalau saudara masuk di dalam tahun 2026 ini bersama dengan Tuhan, maka tidak ada musuh yang terlalu tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada ekonomi yang begitu terpuruknya yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada sakit penyakit yang demikian parahnya, yang mematikan, yang tidak bisa disembuhkan.
Dialah sumber masa depan. Dialah sumber kesehatan kita. Sumber keharmonisan pernikahan dan keluarga. Dia sumber pemulihan. Dia sumber pengampunan segala dosa-dosa. Pemberontakan kita, hawa nafsu kita, segala ketidaktaatan kita. Dialah sumber pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus menetapkan tahun 2026 ini. 2026. Kita akan lihat seseorang yang punya dua tuan, saudaraku. Kalau di sini dikatakan mengabdi ya. Mengabdi kepada dua tuan. Dan ini rupa-rupanya coba kita lihat dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Oke, Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari. Ini nekat orangnya berlari-lari saking semangatnya ya saudaraku. Mendapatkan dia atau Yesus. Dan tidak gemen-gemen setelah Yesus sambil bertelut di hadapannya dan bertanya. Berlutut. Ini sikap yang sangat baik sekali. Tapi endingnya kurang baik sayangnya. Guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat juga orang ini. 21. Tetapi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya. Ya bukan menolak, malah menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau memiliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Rupa-rupanya orang pemuda kaya ini, saudaraku, mendua hatinya atau mempunyai dua tuan. Yang satu dia beribadah kepada Allah, dan yang satu dia mencintai hartanya. Memang ini suatu saat akan tabrakan, saudaraku. Nah, ketika harta sama Tuhan ini bertemu dan tabrakan, itu tergantung orangnya. Apakah dia mengasihi harta ini lebih dari Tuhan, atau dia mengasihi Tuhan lebih dari harta. Nah, tabrakan ini akan sering terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika kita memasuki tahun 2026. Tetapi kalau engkau menetapkan diri untuk tetap beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang terutama nomor satu dipatok Tuhan, dhuwur dhewe. Supaya kita tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Enggak ada ruang setengah-setengah. Enggak ada ruang dua mamon, saudaraku. Suatu saat Ayub juga tabrakan. Ayub wong sugih, saudaraku. Beda sama ini tadi. Dia kaya tapi disuruh Tuhan membagikan, dia mendudul, menyentuh berhala yang tersembunyi di dalam dirinya. Di mana dia tergantung kekayaannya, saudaraku. Saya tadi ngomong, tidak ada kesalahan di dalam kekayaan. Tidak ada salahnya dengan uang, dengan jabatan. Yang salah adalah hati seseorang yang terpikat, yang bergantung, dan bahkan mencintainya lebih daripada Tuhan. Ayub itu kambing domanya 7.000, ontanya 3.000. Lembunya 500 pasang, alias 1.000.
Terus keledai betinanya 500 ekor. Anaknya 10. Iblis mengatakan kepada dia, tentu saja karena engkau memagari usaha, jerih payahnya. Ambil pagar itu, dia akan mengutuki engkau. Nah pikirnya Ayub, ya sama dengan pikirannya setan. Kalau ini tak ambil semua harta bendanya, dia pasti mengutuki Tuhan. Karena dia itu mencintai Tuhan, takut akan Tuhan karena diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara harus hati-hati dengan yang namanya berkat. Berkat yang ada di tanganmu ini bisa mengubah yang di dalam sini. Karakter hidup kita. Daud, ketika dia miskin, mengembalakan 1-2 ekor domba, gak enak dosanya saudara, gak pernah ditulis kesalahannya dia. Tetapi ketika dia dipromosikan Tuhan menjadi raja, ketika kekayaan, kemuliaan, kejayaan, promosi di tangannya dia, itu mengubah hatinya Daud. Sehingga dia harus berdosa, bahkan membunuh, membuat nama Tuhan dipermalukan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus hati-hati dengan kepercayaan harta benda, warisan, keuangan, keberhasilan, sukses di tanganmu itu. Harus nomor 2, harus Tuhan yang pertama kalau engkau ingin berhasil tahun 2026. Ketika iblis mengambil harta bendanya Ayub, 7.000 ekor kambing domba, plus 3.000 ekor unta, itu berarti 10.000. 500 pasang lembu, 11.000. Keledai betina 500, 11.500 ekor. Ludes habis. Anaknya yang 10 tidak disisakan satu pun, saudara. Bayangkan orang ngubur ke anaknya sendiri. Satu persatu, gak ada yang sisa. Saudara punya anak 10. Tidak ada disisakan satu pun. Seorang pun. Dia pasti menguburkan anak-anaknya dengan berlinangan air mata. Dengan kesedihan yang dalam. Belum lagi harta bendanya yang hilang. Tetapi Ayub tetap mencintai Tuhan. Karena siapa dia? Bukan karena berkat-berkatnya. Ayub pasal yang pertama ayat 20 dikatakan, lalu berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan berdoa. Tuhan, Kau yang memberi, Tuhan Kau yang mengambil. Aku keluar dari kandungan ibuku dengan tidak membawa apa, dan aku akan kembali kepadanya dengan tangan hampa. Terpujilah nama Tuhan. Ditulis di kitab itu, dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Suatu saat, kekayaan saudara, kedudukan kita, kehormatan kita tabrakan dengan Tuhan. Dan kalau sudah itu terjadi, saudara harus mulai tahun 2026. Saudara harus mempererat hubungan saudara dengan Tuhan. Karena malapetaka sedang terjadi. Kegoncangan ekonomi, perang. Kita lihat pandemi, ketika ada lockdown, semua tutup, bisnis, tempat sekolahan, di tempat-tempat pabrik-pabrik, gereja, tempat-tempat ibadah tutup total. Dan keuangan ekonomi mandek jegrek, saudara. Apakah itu tidak akan terjadi lagi? Alkitab mengatakan akan lebih buruk. Saudara lihat tsunami tahun 2024 yang terjadi tanggal 26 Desember. Dan itu memakan korban 200.000 orang di 14 negara. Dan yang paling parah adalah di Aceh. Di sana kapal terlempar di darat. Kabar bau busuk di mana-mana tersebar. Mayat-mayat ada yang nangsang di pohon-pohon. Mobil-mobil berserakan dan ada beberapa desa yang terhapus dari peta. Itu merupakan malapetaka yang paling mematikan yang pernah ditulis dalam sejarah manusia. Apakah itu tidak akan terjadi? Mungkin lebih buruk lagi. Karena ketahuilah bahwa pada hari-hari akan terjadi masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-5.
Yosua sudah wanti-wanti. Jika tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini voting kepada siapa engkau beribadah. Allah yang kepadanya Allah nenek moyang kita beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya ini kami duduki. Tetapi aku dan seisi rumahku, gak peduli apa yang terjadi di bumi ini, gak peduli omongan orang, omongan bos, omongannya bawahan, tidak peduli omongan tetangga. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mendua. Mesti salah satu. Tadi dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena hati kita satu. Karena kalau dengan demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, Tuhan Yesus ngomong, tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau kita ingin ke depannya ini tidak perlu terlalu stres, terbeban berat, dan melenggang tahun 2026. Bahkan kondisi kita lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Pilihlah Allah. Jadikan dia nomor satu. Jadikan dia prioritas dalam hidupmu. Baca petunjuknya Alkitab. Berdoa kepada Tuhan tiap hari. Kalau perlu tambahi jam-jam doa, pembacaan Alkitab, ibadahmu dan melayani Tuhan, dan pengabdianmu kepada Tuhan. Engkau akan melihat perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Nah, orang pemuda yang kaya tadi pulang dengan sedih. Karena dia memang sangat banyak hartanya. Saudara, lain dengan Sakeus. Sakeus ya wong ya sugih, malah kepala pemungut cukai, kepala pajak. Dikatakan Alkitab Lukas pasal 19 itu dia kaya raya, saudara. Tapi dia itu pengen ketemu dengan Yesus. Sampai dia naik pohon. Saking pengennya, karena badannya pendek. Tapi Tuhan melihat keinginannya dia yang begitu besar itu. Langsung dia, Sakeus turun. Dia kaget, kok roh jenengku ya. Begitu ribuan orang, saudara. Dia naik pohon. Tuhan lewat. Langsung, Sakeus turun, aku akan mampir di rumahmu. Wah, senangnya bukan main, saudara. Langsung dia merosot, untungnya gak ceblok. Langsung pergi ke rumahnya. Dan ketika Yesus masuk ke rumah, kepala pemungut cukai yang dihindari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dihindari masyarakat waktu zaman itu. Karena pemungut cukai sama dengan pelacur. Pemungut cukai adalah orang seperti racun yang harus dihindari. Itu sebabnya jarang ada orang yang mau masuk di rumahnya pemungut cukai, saudaraku. Tapi Tuhan datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa supaya selamat. Dia masuk ke rumahnya, kontan saja rumahnya si Sakeus ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Belum ngomong-ngomong apa-apa Tuhan Yesus, dia sudah ngomong, Tuhan mulai hari ini setengah dari hartaku kau akan kuberikan orang miskin. Dan apabila aku memeras akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, di kota Yeriko geger, saudara. Ini kepala pemungut cukai, biar memedit, memeras, menekan, mengancam. Karena dia itu bekerja untuk penjajah. Dan bekerja untuk penjajah itu dibackingi dengan tentara-tentara. Gak ada orang yang berani, saudara. Dia menyita, mengancam, menekan. Karena Yesus masuk di rumahnya. Tidak hanya di rumahnya, tetapi di hatinya. Tuhan, separuh hartaku. Kalau dia punya 1 T, saudaraku. Itu setengah T diberikan kepada orang miskin. Dan yang diperas, itu sak kota Yeriko misalnya, saudaraku. Dikembalikan 4 kali lipat. Apakah langsung jadi kere dia? Saudaraku. Tetapi baginya Yesus lebih mulia dari semuanya. Baginya Yesus lebih dari uang yang dia simpan, yang dia perjuangkan, yang dia berusaha untuk dia timbun. Saudaraku, dia menemukan yang namanya harta karun yang tidak ternilai harganya. Yesus pernah mengumpamakan
dalam sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Matius 13 ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang yang ditemukan orang. Ada orang musafir jedek. Loh apa ini? Di gali-gali saudaraku. Loh ini kok harta karun. Kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan harta karun di ladang. Kemudian ditimbun lagi. Karena sukacitanya pergi dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Harta yang karun yang tak ternilai harganya adalah Kristus Yesus di hati kita. Jangan engkau kehilangan Kristus karena jodoh yang cantik atau jodoh yang ganteng. Jangan engkau kehilangan Kristus karena posisi jabatan di suatu perusahaan atau di pemerintahan. Jangan engkau mengasihi lebih daripada Tuhan, kedudukanmu, kesuksesan, keberhasilan. Kita ini orang yang rapuh. Hari ini naik, besok bisa turun. Hari ini turun, Tuhan mengangkat, besoknya bisa naik. Segala sesuatu akan berlangsung dan berlaku begitu mendadaknya. Apalagi tahun-tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara. Jangan membuat pilihan yang keliru. Ada jalan yang disangka lurus, Amsal pasal 16 ayat 25. Tetapi ujungnya menuju maut. Oh ini sekolah ini kayaknya baik. Wah aku usaha ini kayaknya ini mesti berhasil ini. Tapi berakhir dengan jalan yang salah. Wah aku menikah dengan orang ini kayaknya gak tanya Tuhan. Juga gak berseru kepada Tuhan. Gak minta petunjuk saudara. Wes pokoknya melaku aja. Ini angka kebentuk dan saudara bisa cemet, gepeng. Dan akhirnya kita tidak menemukan kehidupan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Getulio Vargas, Presiden Brasil, membuat pilihan, kekuasaan adalah segala-galanya. Akhirnya dia bunuh diri dengan menembakkan di jantung, jedias di Istana Negara di Rio de Janeiro, Brasil. Hitler membuat pilihan kekuasaan. Dia telah menang perang di Polandia, di Prancis, di Belanda pada waktu Perang Dunia Kedua, saudaraku. Namanya disanjung-sanjung besar, berakhir bunuh diri di bunkernya. Saudaraku, pilihan-pilihan yang salah itu sudah banyak contoh-contoh. Saudara jangan ulangi lagi. Salomo mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Aku melihat segala sesuatu yang dikerjakan manusia di bawah matahari. Tapi lihatlah semuanya kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Karena apa saudaraku? Salomo wis jalan di jalan yang itu, gitu loh. Nah kita jangan sampai jalan di jalan yang sudah dikasih tahu, ini jalan buntu. Ini jalan kehancuran. Ini jalan stres, tekanan, dan kebinasaan. Ojo dilalui. Jangan sampai karena hujan saudara tidak komsel. Karena sakit sedikit tidak ke gereja. Karena ada sunatan, ada nikahan, saudara meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Ganti sekarang ini. Sejak saya ikut Tuhan, saya nggak peduli ada tamu dari luar kota yang ke rumah. Hari Minggu tidak bisa diganggu-gugat. Saya lihat teman-teman kita, orang-orang muslim itu setianya bukan main. Saya pernah berkali-kali menggok cari pom bensin hari Jumat siang. Sepi. Aku pertama-tama, loh ini di kabeh sih wong iki. Kok tutup apa bangkrut apa piye? Tiba-tiba sholat. Saudara, maghrib ya gitu, petang kabeh. Lah kita hari Minggu, Pak Bambang aku sih mules Minggu ngarep ae. Pak Bambang aku ngelayani Tuhan kok elek wis aku nikah. Bos habis nikah. Tuhan kok aku tak melayani nanti ya Pak Bambang kalau sudah aku punya anak. Punya anak, anakku masih banyak Pak Bambang nanti kalau sudah menikah semua. Kayak kapan saudaraku? Don't delay until tomorrow what you can do today. Jangan tunda hingga hari esok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Saudaraku hari-hari ini akan menentukan hidup saudara. Voting, pilihan. Jadi Tuhan harus di atas. Jangan salah pilih.
Saddam Hussein, orang Irak, digantung. Padahal dia orang yang paling berkuasa. Michael Jackson overdosis. Itu orang-orang yang bisa kita kenal saja, yang kita lihat. Tapi sebetulnya di sekitar kita ini banyak orang yang mengadakan pilihan-pilihan yang salah kaprah. Sehingga membahayakan jiwa mereka. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memilih Tuhan. Membuat Tuhan itu kalau di daftar itu yang atas sendiri. Bahkan Daniel itu nyawa dipertaruhkan. Yang jenengin doa loh, 3 kali sehari. Tapi itu yang justru diudik-udik setan, siapa yang menyembah selain kaisar selama sebulan ini akan dimasukkan ke gua singa. Loh kan Isa aja saya dia, ya wes aku sebulan ini gak menyembah Tuhan dulu. Ben ora dilebokne ning kandang singa. Nanti bulan berikutnya, kan bisa begitu. Ini tabrakan di situ tuh sulit saudaraku. Tapi kalau engkau hatimu kepada Tuhan, tidak kepada mamon, hatimu kepada Kristus Yesus, bukan kepada dunia dan iblis, maka engkau akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga kita memilih bagian yang benar. Akhirnya Daniel tetap 3 kali sehari, gak peduli dia dimasukkan kandang singa. Gak peduli dia nanti dikira orang bodoh sama teman-temannya. Gak peduli. Yang penting aku harus berdoa 3 kali setiap hari. Tidak bisa diganggu-gugat. Baginya Yesus adalah di depan. Baginya Tuhan adalah prioritas. Baginya Tuhan yang terutama dan terpenting di dalam hidupnya. Kalau itu engkau mengadakan pemilihan di awal tahun ini saudaraku. Mungkin engkau akan memikul salib dan menyangkal diri. Tapi engkau akan melihat pintu terbuka. Kau akan melihat sakit sembuh. Saudara akan melihat hutang-hutang saudara tertutup. Saudara akan melihat keluarga dipulihkan. Pilihlah dia. Apapun yang terjadi. Tidak peduli apa yang dikatakan teman atau tetangga. Tidak perlu dikatakan keluarga. Yang penting Yesus Kristus harus nomor 1 di dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Titik. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi, Yesusku. Haleluya. Yesusku perlu, Yesusku perlu, Tuhan Yesus, Kau yang ku perlu. Glory haleluya, Yesusku perlu, Yesusku perlu, Yesus Kau yang ku perlu. Singernya sembah. Saudaraku, hari ini kami akan mengurapi Bapak Ibu Saudara. Supaya engkau kuat di dalam Tuhan dan urapan Tuhan ada di dalam engkau. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk membuat pekerjaanmu berhasil, rumah tanggamu dipulihkan. Yesus. Supaya engkau juga membuat pilihan yang benar. Haleluya. Perlu Yesusku. Amin. Tuhan ubah hidup kami. Ubah prioritas hidup kami. Semuanya. Yesus ku perlu. Yesusku perlu. Full musik. Yesusku Tuhan Yesus Kau yang ku
perlu. Yesusku perlu. Yesusku Tuhan Yesus, Kau yang. Para pelayan perjamuan kudus, saya mohon untuk maju ke depan, pemuritan majelis. Sebagian nanti di sebelah sana dengan Bu Ella, sebagian nanti dengan saya di sini. Perlu. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Mungkin pujian ini bisa tetap dinaikkan. Nanti kita pagi hari ini akan mengambil perjamuan suci. Bukan saudara dilayani, tetapi saudara akan mengambil ke depan. Jadi sebelum saudara mengambilnya, saudara akan kami doakan diurapi dengan minyak. Karena kita tahu bahwa kita butuh pengurapan untuk menjalani 1 tahun ke depan. Supaya kita ada kekuatan, ada terobosan, ada kemampuan. Saya tahu kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Kita manusia yang rapuh, tetapi pengurapan itu akan membebaskan kita. Nanti para pemuritan dan majelis ini akan membawa perjamuan suci. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Jadi nanti akan berurutan untuk maju mengambil perjamuan kudus. Jadi mari kita sembah Tuhan lebih dulu. Baris yang sebelah kanan saya dan kiri saya ini harusnya ada 8 orang. Oke, kita akan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di mana Engkau mengingatkan kembali kepada kami di awal tahun untuk kami membuat pilihan. Bahwa kami akan mengawali tahun ini dengan kami memilih Tuhan dalam hidup kami yang nomor 1. Karena ketika kami memilih Engkau, segalanya ada di dalam Engkau Tuhan. Bagi hari ini, biarlah pengurapan-Mu, Engkau Kristus, memenuhi hidup umat-Mu. Karena kami tahu ketika Engkau memenuhi hidup kami, Kristus, maka kehidupan kami akan berhasil. Gereja ini akan berdampak. Hidup kami berdampak, menjadi berkat, menjadi terang di mana saja kami berada. Melalui pengurapan dan perjamuan kudus, Tuhan sucikan, kuatkan kami di dalam nama Yesus Kristus.
Jadi mungkin dimulai dari depan ya. Bisa ya. Yesusku Yesus kau yang ku perlu Yesusku perlu Yesusku perlu
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat yang ada di dalam tubuh Kristus. Dalam hitungan ketiga kita akan membacanya. Setelah itu kita akan mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari bahu kita. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita mengangkat tubuh Kristus. Aba ya Bapa, dalam nama Yesus. Ketika Tuhan Yesus pada waktu malam bersama-sama dengan muridnya sebelum disalibkan. Dia mengambil roti dan mengucap syukur dan berkata dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada kami, pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Setiap kali engkau memakannya, engkau akan mengingat akan perkara ini. Pagi hari ini kami hendak memakan tubuhmu dan kami mengingatnya. Bahwa kasih-Mu begitu besar. Di dalam tubuh-Mu ada kuasa yang memampukan kami untuk bertahan. Bahkan bukan sekedar bertahan, kami akan keluar sebagai pemenang. Karena Engkau pun keluar sebagai pemenang, setia, taat sampai di kayu salib. Dan ketika tubuh-Mu dihancurkan dengan cambuk, keluar darah yang memerdekakan. Ketika kami menyerahkan juga tubuh kami Tuhan, yang lemah kepada tubuh-Mu yang tidak pernah lemah. Engkau tetap kuat dan sekarang di tangan kami ada tubuh-Mu Tuhan. Kami akan memakan ini, biarlah tubuh-Mu ini memampukan kami untuk kami tetap berdiri setelah kami menyelesaikan segala sesuatu. Kami akan tahan dalam penderitaan, kami akan terus kuat karena Engkau sudah memenangkan lebih dulu. Terima kasih atas tubuh-Mu, kami makan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami makan bersama. Tubuh yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, Kau berikan kepada kami. Anugerah yang besar. Di awal tahun kami mengawalinya dengan menjadi satu dengan Engkau. Sekarang di tangan kanan kami angkat cawan yang adalah darah-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kuasa darah-Mu itu melindungi kami. Ketika setelah makan, Engkau mengambil cawan dan Engkau berkata bahwa ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Mu, Tuhan. Setiap kali Engkau meminumnya, biarlah Engkau mengingat hal ini. Sekarang di tangan kami ada cawan darah Yesus Kristus. Kami percaya bahwa melalui darah-Mu hidup kami dipulihkan. Hidup kami disucikan. Tuhan, tubuh kami, penyakit kami akan disembuhkan. Karena darah Yesus Kristus itu berkuasa. Dan melalui darah Yesus inilah hidup kami diselamatkan. Kami ditundungi dari kuasa-kuasa kegelapan apapun juga. Tidak akan bisa menyentuh kami. Bahkan yang terutama Tuhan, karakter-Mu mengalir memenuhi hidup kami. Melalui darah ini Tuhan, nyawa-Mu Kau berikan untuk kami. Pagi hari ini kami bersyukur Kau layakkan kami untuk meminum darah-Mu. Kami percaya kekuatan surga turun memenuhi hidup kami. Menyucikan hidup kami. Kami akan minum bersama-sama darah Yesus Kristus yang membebaskan, yang menyembuhkan, yang memulihkan kami. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan bahwa hidup kita adalah hidup yang dituntun Tuhan. Hidupku 1 tahun ini ke depan adalah hidup bersama dengan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tubuh dan darahnya sudah diserahkan bagiku. Itulah sebabnya aku menjadi orang yang berani berdiri dan berani menjalani hidup ini dengan iman. Di dalam nama Yesus, pagi hari ini
kami mendeklarasikan bersama-sama bahwa hidup kami jemaat El Shaddai adalah hidup yang memilih Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus. Tidak ada bahaya, tidak ada tipu daya setan yang aku izinkan menyentuh, menyerang umat Allah di tempat ini. Karena darah Yesus menudungi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan Allah mengalir dalam hidup kami. Amin. Silakan. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Multimedia saya persilakan. Shalom Jemaat GOPL Sadai yang diberkati Tuhan. Mari kita sambut tahun ini dengan penuh sukacita dan semangat yang baru. Dan berikut kita akan menyimak pengumuman minggu ini. Mari antusias untuk mengikuti Komsel. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silahkan menghubungi Sakom. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi. Setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Pniel. Mari kaum muda dan remaja rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Pniel. Jemaat El Shaddai yang dikasihi Tuhan, mari bersama rasakan hadirat Tuhan melalui ibadah raya sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Sudah ada pengumuman tambahan. Besok Minggu, saudara jemaat dipersilahkan membawa minyak untuk didoakan ya. Yang terutama yang 1 tahun kemarin sudah habis minyaknya, silakan membawa minyak untuk didoakan. Nah, bagi jemaat yang sudah mendaftar iuran gotong royong bisa membayar di depan karena ada petugas Bu Evi, atau yang di kelompok-kelompok sel bisa melalui PKS masing-masing. Ya. Jadi dikelola dengan PKS-nya, nanti setiap minggu pertama itu PKS-nya akan mendapat kartu itu, nanti minggu selanjutnya, minggu ketiga mungkin dikembalikan lagi ke petugas bendahara atau gotong royong ini ya, Ibu Evelia, dan karena Bu Ida pergi akan dibantu dengan Bu Erning. Nah, tahun ini kita akan masuk dalam doa puasa ya, tanggal 12 sampai 17 Januari. Nanti minggu depan akan ditayangkan. Hari Senin kelompok sel mana dan mana, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sehingga itu masih minggu depan lagi ya. Saudara yang belum mendaftarkan gotong royong bisa masih mendaftar ya. Jadi iuran 5.000 itu untuk keperluan kematian nanti. Sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan itu ya. Jadi bukan mendaftar kematian, bukan ya.
Ini bukan daftar kematian. Wah, kalau di daftar kematian aku tak daftar di dhewe ngono. Ya, tetapi ini iuran gotong royong. Ya. Dimohon untuk mengadakan rapat setiap seksi dalam bulan Januari. Jadi setiap departemen tolong mengadakan rapatnya untuk membahas rencana kerja 1 tahun ke depan dalam bulan ini, sehingga pada tanggal 23 rencana 1 tahun ke depan setiap seksi sudah jadi. Sehingga bisa dibukukan. Ya. Nanti saudara hasil apa ini? Oh, jadi nanti koordinator akan menghubungi anggotanya untuk mengadakan pertemuan, rapat dan membicarakan program 1 tahun ke depan. Masing-masing seksi atau masing-masing ketua kok seksi ini sudah ditembusi oleh staf pengembalaan, sudah diberi lembaran tugas istilahnya kerjanya apa, tujuannya apa, tetapi harus dikembalikan ya, anggotanya siapa saja sudah ada, silahkan ada di situ, sudah diberi. Kalau tidak salah Maya sudah memberikannya kepada setiap seksi. Nah, rapat panitia tahunan evaluasi Natal hari Rabu besok jam 6:30 ada di gereja. Adakah yang baru pertama kali ini hadir? Belum ada? Terima kasih Pak Raji, Bu Raji kembali ke beribadah bersama dengan kita pagi hari ini. Tidak ada pengumuman yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, tolong senggol kanan kirinya. Milih Tuhan ya. Itu ya. Pilih Tuhan ya. Bagaimana? Jawaban sebelah kanan kirimu? Oke, mantap. Saya percaya kalau kita semua sepakat memilih Tuhan di atas segalanya, tahun ini gereja El Shaddai akan penuh dengan jiwa-jiwa. Akan berdampak, akan menjadi berkat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan akan mengadakan pemulihan kepada kita lebih dulu. Dan setelah kita dipulihkan, pasti kita akan berdampak dan menjadi berkat. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bawa persembahan kami ini karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah persembahan ini, Tuhan, membuat hatimu senang. Akan ada banyak jiwa dimenangkan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini akan terus berjalan dengan baik, bahkan menjadi berkat, menjadi dampak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tengadahkan tangan. Kami menengadahkan tangan kami kepadamu ya Aba, di dalam nama Yesus. Kiranya setiap tangan yang ditengadahkan, Engkau memegangnya, Engkau menuntunnya. Mulai hari ini sampai kami bertemu muka denganmu Tuhan. Kuatkan kami melalui perjamuan kudus, melalui pengurapan pagi hari ini. Akan ada banyak kesaksian yang muncul dan menikmati Engkau Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Namamu dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukan firman Allah yang kau dengar. Ketika engkau melakukannya, maka kekuatan surga akan turun atasmu. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam hidup kita. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak-anakmu, cucumu dengan kasih setia Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, baik sebagai pegawai negeri, pengusaha swasta, yang di pasar, sawah, ladang, ternakmu diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Mulai hari ini kita hidup karena Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini. Amin. Yang datang dari Bapa, Putra, dan
Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada setiap kami hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau pulang, sertai kami dari gereja hingga ke rumah kami masing-masing. Dan kami dapat bertemu, berkumpul dengan keluarga kami dengan sukacita yang baru dari-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.